Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6, saya sendiri Febiananda Trisnabella dengan NIM 012181034. Baik, perkenalkan, nama saya Doli Nirwana, NIM 012181035. Baiklah, perkenalkan, nama saya Angga Fajar Putra Pratama, NIM 012181009. Di sini kelompok kami akan membawakan materi tentang distress agent. Di sini kelompok kami akan menerangkan tentang yang pertama adalah definisi, kedua fungsi, ketiga injeksi poin, dan keempat MSDS terhadap distress itu sendiri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dry strength. Jadi, apa itu dry strength? Dry strength merupakan bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan kertas dalam keadaan kering. Karena penambahan filler dalam proses pembuatan kertas menyebabkan kertas itu semakin kaku, sehingga diperlukan adanya penambahan dry strength. Baiklah, dry strength sendiri dibagi menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Polimer alam sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu starch, gum, dan CMC. Sedangkan polimer sintetik dibagi menjadi dua, yaitu akrilamida dan poliakrilamida. Baiklah, penggunaan dry strength sendiri memiliki keuntungan beberapa lain, diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas kertas tanpa menaikkan densitas kertas. Yang kedua, penggunaan dry strength pada proses yang menggunakan bahan baku kertas bekas dapat tercapai kualitas kekuatan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan retensi dan drainase pada kertas. Salah satu contoh dry strength agent yang digunakan adalah starch atau pati. Starch merupakan butiran berwarna putih yang berasal dari tanaman, contohnya jagung, gandum, dan lain-lain. Nah, starch sendiri adalah dry strength agent yang paling sering digunakan di industri kertas. Starch terdiri dari dua jenis molekul, yaitu amilosa yang memiliki rantai lurus dan pendek, dan amilopektin yang memiliki rantai panjang dan bercabang. Starch jarang digunakan secara langsung. Biasanya starch yang akan digunakan terlebih dahulu dimodifikasi sehingga menjadi bermuatan. Contoh starch yang digunakan adalah cationic starch atau pati yang telah dimodifikasi sehingga bermuatan positif. Nah, pati yang telah bermuatan positif ini nantinya akan berikatan dengan si serat yang bermuatan negatif dan membentuk ikatan hidrogen sehingga akan meningkatkan kekuatan lembaran kertas. Baiklah, starch juga memiliki MSDS, diantaranya adalah sifat fisik dan kimia, tindakan P3K, dan penyimpanan. Sifat fisik dan kimia starch adalah berbentuk padat, tidak berbau, berwarna putih, memiliki pH antara 6-7,5. Tindakan P3K jika terhirup adalah hirup udara segar. Jika terjadi kontak kulit, cuci dengan air. Bila terjadi dengan kontak mata, bilas dengan air yang banyak. Jika tertelan, segera minumlah air sebanyak-banyaknya. Setelah itu penyimpanan. Starch dapat disimpan dalam kondisi dan tempat yang tertutup dan kering. Baiklah, di sini saya akan menerangkan tentang CMC atau karboksil metil selulose. CMC adalah senyawa turunan selulosa yang memiliki struktur linier, rantai panjang, dan mudah larut dalam air. Selain digunakan sebagai dry strength, CMC juga dapat digunakan sebagai bahan pembantu retensi pada pembuatan kertas sigaret. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari CMC. Dalam molekul CMC, gugus OH diidentifikasi dengan gugus karboksimetil sehingga meningkatkan nilai derajat substitusi atau DS. Semakin tinggi nilai substitusi, maka kelautan CMC dalam air akan semakin meningkat dan akan mempertahankan karakter fiber untuk tidak larut dalam air sehingga akan meningkatkan kekuatan kertas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan MSDS dari CMC. Untuk sifat fisiknya, itu berwarna putih. Bentuknya bubuk atau butiran, tidak berbau, dan untuk pH-nya 7-11 dan mudah larut dalam air. Untuk tindakan penganan ketiga, apabila terkontak kulit, maka cepatlah cuci dengan air hangat
Dan apabila terkontak mata, segera bilas dengan air. Dan apabila terhirup, maka segera cari udara segar dan minta bantuan medis. Dan apabila tertelan, maka konsultasilah ke dokter. Untuk penyimpanannya, yaitu simpan di tempat kering dan gunakan kemasan asli untuk perlindungan kelembapan dan air. Baiklah, selain itu titik injeksi poin pada D-string dilakukan setelah masing cas dan sebelum silo, karena dalam pipa tersebut stok masih dalam kondisi kental sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan injeksi D-string agent. Kesimpulannya adalah dry-string agent merupakan bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisik kertas seperti tensile, tearing, dan bursting. Karena penambahan filler dalam proses pembuatan kertas mengakibatkan kertas makin rapuh. Oleh karena itu, diperlukan adanya penambahan dry-string agent. Nah, baik, untuk dry-string agent itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu polimer alam dan polimer sintetik. Untuk polimer alam itu sendiri berupa stock, gum, dan CMC. Nah, untuk polimer sintetik itu sendiri berupa acrylamide dan polyacrylamide. Injection point dry-string agent itu sendiri biasanya dipipa setelah mesin cas atau sebelum silo. Di pipa tersebut stok masih dalam kondisi kental sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan injeksi dry-string agent itu sendiri.